Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi dan di video kali ini gue pegang device baru nih. Ini adalah Action Cam Insta360 X4, generasi suksesornya X3. Apa aja sih fitur-fiturnya yang baru? Yuk kita buktiin sambil jalan-jalan. Kebetulan kita lagi mau pergi untuk acara Fotofolia Community, komunitas mobile, fotografi, dan videografi. Ini bareng-bareng ya sama Indra Tech Live, ada K2G, Satis, ada Mas Mobi, ada Hendrik dari MMS, ada Satria kameramennya Indra, terus ada teman-teman dari Tech Reviewer, ada Erwin dari ST Media, terus ada Iksan Julfikar dan Putu Aditya. Dan tentu aja kita mengajak pemenang kontes Fotofolia. Di sini ada Wildan dan Wahyu Eko. Jadi langsung aja. Let's go. Hari pertama kita sampai di Bromo. Ini kita menginapnya di hotel namanya Cafe Lava. Nah, sampai hotel kita istirahat, terus ngasuh-ngasuh sebentar sambil bersiap-siap ya, ngerapihin barang-barang, ada tripod dan lain-lain, semuanya dirapihin. Karena malamnya kita langsung gas hunting Milky Way di lautan pasir di dekat Pura Luhur Poten. Persiapan udah lengkap semua, tripod dan lain-lain, bahkan kursi udah kita siapin buat Milky Way nanti malam. Ada lagunya tuh enggak? Mona, hey Mona. Yang intro itu enggak? Ini lampu merah, tandanya Anda harus stop. Oke, jadi gua tadi udah sempat motret ya pakai Insta360. Ini gampang banget modenya karena dia pakai kamera 360, jadi kita tinggal foto ke arah mana aja. Dia pasti dapat posisi Milky Way-nya, karena nanti setelah jadi fotonya kita tinggal langsung crop aja. Kita langsung buka aplikasinya, kita langsung ambil komposisinya seperti apa. Tadi gua ada ambil beberapa foto. Salah satunya komposisinya itu di depannya itu Jeep ya. Jadi di atas Jeepnya itu ada Milky Way-nya dan itu langsung aja tinggal di crop doang. Kalau yang single lens, kalian bisa setting ke sini, single lens di sini. Tapi enaknya kalau single lens tuh pilih rasionya dulu. Rasionya tuh mau yang 16:9 lebar atau yang 9:16. Aku pakainya yang 9:16. Nah, kalau yang single lens, resolusinya itu hanya di 36 megapiksel aja. Nih, 36 megapiksel. Nah, gue set timernya 3 detik dan settingan manualnya ada di sebelah sini dengan settingan yang sama. Hasilnya nanti tinggal diarahin aja dan hasilnya akan yang seperti ini. Terus tadi gue juga sempat ngambil Starlapse. Nah, di mode Starlapse itu gue udah setting di 2 jam. Cuma sayangnya setelah dapat 40 frame itu Toto udah berkabut, langitnya ketutup nih, nggak kelihatan sama sekali bintangnya. Jadi ya paling hasilnya kalau gue prediksi sih sekitar 1 detik atau 2 detik doang sih ya untuk timelapse-nya. Oh, wow, masuk ke kanan kiri situ ya? Iya, jadi bisa langsung di. Oh, ini tuh. apa nih? Ini loh. Tuh. Oh, wow. Ya, tuh. Di atas Gunung Batok, Mang. Paginya kita berencana untuk sunrise di Bantengan, tapi ternyata kita kesiangan. Di perjalanan kita sempat berhenti di lautan pasir. Di sini kita foto-foto, ambil video yang view-nya ini keren banget, kayak ada di daerah mana gitu ya. Ternyata nggak berkabut ya bawahnya, Mang. Gak ada ya? Hah? Gak ada kabut. Nggak berkabut bawahnya. Kalau kita bicara desainnya ini udah sangat better ya, ukurannya udah lebih besar, lebih mantap, lebih grip di tangan, lebih berat dan lebih kokoh. Ini sekilas emang mirip ya sama X3 dengan perubahan yang membuatnya jadi kelihatan lebih action kamera banget. Layarnya juga lebih besar, dilapisi sama Corning Gorilla Glass buat proteksinya, dan juga tingkat kecerahannya yang maksimal aman digunakan buat outdoor.
Untuk tombol-tombolnya ini ada tombol fisik di bagian depannya. Tujuannya untuk apa? Tentu untuk kalian-kalian yang gunakan, misalnya buat sambil berkendara, motor, sepeda, kan pakai sarung tangan tuh. Jadi lebih mudah, tinggal klik tombol fisiknya aja. Untuk interface-nya di sebelah kanan ini ada tombol power, di bagian kiri ada slot untuk USB-C ya untuk ngecas. Di bawahnya ada buat buka baterainya. Di sini tertera punya kapasitas baterai 2290 mAh. Ini lebih besar dibandingkan dari seri sebelumnya dengan kemampuan lebih yaitu 135 menit. Oh ya, karena Insta360 X4 ini nggak punya internal storage, jadi kalian harus siapin micro SD. Nah, di sini ada slot micro SD-nya up to 1 TB. Ngecasnya juga ngebut ya, ini bisa penuh dalam waktu sejam aja kalau pakai chargeran yang fast charging USB C2C. Aksesoris yang didapat ini ada lens removable yang free ya, ini berbahan plastik, cukup aman, cukup clean, dan setidaknya ini menjawab dari seri sebelumnya karena udah dapat lensa protektornya. Perlu diingat kalau Action Cam 360 ini punya lensa yang cembung banget di bagian depan dan belakangnya, jadi kewajiban gitu buat ngasih proteksi lensanya ya, itu ya wajib harus ada. Terus kita juga punya dapet stick dengan pelindungnya lagi, lebih grip, lebih nyaman buat digenggam, dan tentu aja udah invincible stick. Oke, jadi ini hari kedua kita hunting foto bareng dengan komunitas Fotofolia. Dan di hari kedua ini kita lagi ada di Bantengan. Bantengan ini adalah spot untuk sunrise, cuma datangnya kita kesiangan di sini ya. Harusnya sunrise tuh jam 5, kita kesini jam 7, jam setengah 8 sampai sini. Jadi udah mataharinya udah tinggi. Ini pemandangannya ke bagian sini, ini pemandangan dari Jemplang. Ini Jemplang, bawahnya Bukit Teletabis, terus ke sebelah sini itu ada Gunung Semeru, di bawahnya ada Desa Ranupani, dan gue lagi ngetes di sana tuh ada Insta360 yang X4. Gue ngambil time lapse di 360. Ini udah jalan sekitar 15 menitan. Sekarang kita ke bagian spesifikasinya. Kedua lensa dari kamera Insta360 X4 ini dibekali dengan sensor setengah inci dengan bukaan f1.9 dengan 360 derajat keseluruhannya. Ada terdapat dua mode, yaitu mode 360 derajat dan mode single lens di 170 derajat. Tentu karena ada perbaikan koreksi distorsinya. Di dalam modenya dia ada dua mode stabilizer, di mana ini bakalan selalu aktif ya. Mode stabilizer flow state dan satu lagi adalah horizon lock. Untuk yang horizon lock ini kalian bisa disable setelah perekaman, atau kalian bisa gunakan freeform. Nah, di freeform ini kalian bisa setting untuk disable horizon locknya. Untuk yang nyala horizon locknya, dia bisa menjaga misalkan kamera bergeser ke kanan ke kiri, dia tetap dengan sesuai sama horizon locknya. Secara kualitas peningkatannya ini cukup berasa ya, karena di mode 360 derajat kalian bisa rekam video up to resolusi 8K di 30 fps. Di kondisi yang banyak cahaya melimpah, hasilnya ini sangat bagus-bagus ya, detail dan dynamic range-nya juga bagus. Nah, untuk yang single lensnya kalian bisa rekam up to 4K 60 fps, tapi itu hanya untuk di rasio 16:9 aja. Kalau di rasio yang 9:16, resolusinya turun di 4K 30 fps. Nah, untuk di kondisi yang low light, menurut gua bagus di setting di 4K 30 fps saja, itu udah cukup oke hasilnya. Kualitas mic-nya juga bagus banget, ada 4 mode, ada wind noise reduction, ada stereo, ada active wind noise reduction, dan directional focus. Dan tentu aja ini udah support juga ya buat menggunakan mic wireless. Oke, percobaan ngetes mic yang pertama, ini yang auto wind noise reduction, kayak gini ya. Harusnya udah bisa meredam standar-standar
suara-suara angin. Oke, yang kedua kita ngetes mic-nya dengan settingan yang stereo. Yang stereo itu berarti diedit nanti dia kanan sama kiri ya harusnya ya speakernya ya, karena settingannya udah stereo. Nah yang sekarang ini settingan mic yang direction focus, jadi harusnya mic-nya bisa mengikuti dari mana suara itu berasal ya. Sekarang ini kan karena gue yang ngomong ya, dari sini mic-nya. Coba Mang Elan ngebalap gua, ada di belakang kamera Mang, ayo Mang. Oke, gue sekarang ada di depan kameranya. Kira-kira gimana suaranya? Halo, halo guys. Sambil dribble basketnya dong. Oke. Coba suaranya bisa terdengar dengan jelas dari belakang kamera. Oke. Stop. Tuh Mang Elan tuh ya, ada di situ ya. Nah sekarang ini kita pasang settingan yang active wind noise reduction. Harusnya sudah lebih teredam lagi suara-suara ambience di sekitarnya, apalagi suara angin ya, bisa keredam. Gimana kualitas mic-nya? Kalau menurut gue kualitas mic dari Insta360 X4 ini udah bagus banget ya. Kalau dilihat ada 4 settingannya juga, macam-macam, jadi kayak nggak perlu lagi pakai mic eksternal, walaupun dia punya settingan untuk dipasangin mic eksternalnya. Oke, gimana Mang? Gas. Untuk sektor fotografinya nih yang gue sangat suka, apalagi di bagian motret super low light sampai ke Milky Way. Ini cakep banget ya. Secara spek dulu, kita bisa dapetin 36 megapiksel untuk single lensnya, dan 360 derajat kita bisa dapetin resolusi sampai 72 megapiksel dengan opsi pure shot dan raw. Ini gila banget ya. Dan untuk hasil low light dan Milky Way-nya ini gue jujur ya, gue ngerasa kalian harus punya kamera super wide angle seperti ini. Ini gampang banget ya foto Milky Way, kalian tinggal langsung aja arahin kemana aja, pasang mode 360 terus setting di 30 detik ISO 1600, hasilnya bakalan jadi seperti ini. Gua nggak nyangka ya bisa dapetin hasil seperti ini. Terus ada tambahan opsi fitur bullet time dan free mode. Untuk yang bullet time ini kita bisa rekam up to 5,7K di 120 fps, yang videonya kalian bisa editing lagi untuk dijadikan slow mo. Dan free mode-nya kalian bisa ngerekam, cukup luruskan aja sticknya dan punya hasil kayak view sedang lagi vlogging. Ini keren banget ya. Insta360 juga dibekali dengan fitur AI. Ini ada gesture control, kalian bisa foto pakai 2 jari atau telapak tangan untuk video, atau bisa juga gunakan voice control. Dukungan softwarenya juga gila ya, ini enak banget, perpindahan file dari kamera ke HP itu seamless, dan tentu aja terdapat software AI yang bisa merubah footage kalian biar semakin bagus lagi. Selesai hari pertama kita hunting bareng komunitas Fotofolia. Terus banyak lah gue pakai buat ngerekam video 360 di resolusi bahkan sampai ke 8K ya, 8K 30 fps. Dan akhirnya baterainya habis. Nah karena baterainya udah habis dan ini juga acaranya juga acara outdoor ya, jadi kita nggak bisa ketergantungan sama ngecas yang secara langsung. Jadi mau nggak mau harus punya power bank. Nah power bank kali ini kita dapat dari Microvac, namanya adalah Power Wave 5. Ini power bank kapasitasnya 10.000 mAh, terus punya MagSafe juga, bisa buat ngecas Apple Watch juga. Terus USB PD, USB-C nya ini sampai ke 22 watt ya. Dan selain itu ini ada 2-in-1 multi charging. Ini yang 5.000 mAh, ukurannya nih 8,8 mm ketebalannya ya. Ini tipis juga nih, ini kecil dan tipis. Ini magnetic wireless power bank. Lanjut, ada yang 10.000 mAh. Ini ketebalannya cuma 11,2 mm. Ini slim ya untuk ukuran 10.000. Nah, tadi kan untuk di outdoor. Untuk yang indoor ini ada 65 watt gun HDMI 4K 60 Hz. Ini multifungsional 65 watt gun charger. Ada 3 port. Nah, di sini keterangannya ada USB-C, terus ada USB-A dan 1 port HDMI. Lanjut, nah ini yang paling ngeri nih, 100 watt gun 4-in-1. Di sini 4-in-1 fast charging travel adapter combo.
Di sini ada 3 port USB-C dan 1 port USB-A. Kalau masih kurang nih, Micropack nyediain 100 watt gun travel adapter. Nah, di sini nih punya kelebihan yaitu punya port 150 country. Jadi nggak masalah nih kalau kalian suka travel, jalan-jalan keliling dunia, colokan segala macam ada di sini, dan kemampuan ngecasnya 100 watt, ngeri banget. Dan yang paling epic adalah ini nih, kita nonton bola, kita pasang proyektor di lautan pasir. Wah, gila keren. Gambarnya juga kelihatan jernih dan tajam, dan asiknya proyektor ini udah built-in baterai 15.600 mAh. Jadi bisa dibawa-bawa, portable, bisa compact, jadi nggak perlu selalu nyolok ke listrik. Sorenya kita berencana untuk sunset di area Petigen. Nah, di sini salah satu spot sunset di Bromo ya. Tapi sayangnya pas kita sampai tuh cuacanya lumayan berkabut, jadi seperti ketutupan gitu view-nya. Padahal kita di situ udah setting kuda gitu untuk di foto-foto. Ya, mau foto apa? Kabut begini, Mang. Paling jalanan doang tuh di bawah kelihatan. Dan malamnya kita memutuskan untuk istirahat ngaso. Jadi setelah makan malam bersama, kita langsung masing-masing ke kamar, kita istirahat ngaso. Karena kita harus bangun pagi-pagi, jam 2 pagi kita bangun untuk persiapan menuju sunrise di Penanjakan. Untuk menghangatkan diri kita wajib ya untuk makan Indomie. Jadi sebelum nyampe Penanjakan, di sini kan ada warung-warung tuh. Kita makan Indomie dulu, kita minum teh manis anget dulu buat menghangatkan badan supaya nanti di Penanjakan nunggu sunrise kita semua pada kuat. Kalau pagi-pagi gini enaknya ngopi kali ya. Ngopi enaknya pagi-pagi gini. Tapi ya kalau misalnya orang ada udut, ya sama baik juga bang. Ada udut. Aduh loh. Ada. Udah gue goput dulu bentar nih. Goput ya. Jadi rencananya kita tuh sebenarnya pengen ke Bukit Perahu. Tapi pas ngeliat di atas itu banyak banget orang. Terus kita nemu jalan menuju ke bawah pakai lokal guide ya. Iya. Bayar 50.000. Dianterin ke tempat seperti ini. Cuaca berapa derajat? 13 ke 14 masih aman lah ya. Masih aman nih, gue lepas sarung tangan. Tapi sempak lu 4. Turun ada Wildan. Of course pemenang turun semua dong, karena kan mereka menang. Nih, Wahyu Eko. Menurut gua, device Insta360 X4 ini udah banyak mengalami peningkatan yang signifikan ya, dari kualitas bodinya, kualitas lensanya, kualitas imagingnya, terus kualitas sensornya juga.
Termasuk dari layarnya juga ini bagus banget ya, apalagi perekaman videonya yang sekarang udah support sampai ke resolusi 8K 30 fps. So pasti ini bakalan asik banget ya kalau buat dibawa traveling karena mudah banget penggunaannya, apalagi yang profesional kalau pakai ini, wah hasilnya pasti bakal ciamik banget. Buat yang kepo sama device ini, nanti info linknya gue taruh di kolom deskripsi. Yowes, segitu aja video kali ini dan makasih buat yang udah nontonin. Sampai ketemu di video hunting foto berikutnya. Bye!